Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Pak Jokowi menyambut dengan senyum Mbak Nena. Pak Jokowi apa kabar? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Saya benar-benar nggak tahu terbuat dari apa hati Pak Jokowi ini. Masih dengan pintu yang terbuka, bahkan menyambut dengan hangat dan senyum seorang yang pernah merendahkan beliau beberapa bulan yang lalu. Bahkan orang itu sampai dijuluki netizen Ratu Nebeng. Dan memang beginilah karakter Pak Jokowi yang memang jarang sekali dimiliki oleh pejabat-pejabat di negeri ini. Sementara kita nggak pernah tahu apa motivasi atau alasan Najwa Shihab sehingga masih sanggup berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Apakah alasan jurnalis semata atau penyesalan? Entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sehat selalu kawan-kawan, salam santuy. Kedengarannya suara Mak Lampir ngucap salam ke Pak Jokowi. Hebat. Anjing betina dulu ini, saya dulu respect banget lihat mata Najwa, bahasanya, tutur sapanya tuh bagus, sopan santunnya. Pas ketahuan aslinya keturunan Yaman ini, mboknya ancuk ini ya, merendahkan Pak Jokowi. Masa kon saiki pura-pura baik le Pak Jokowi wis gak respect mbek cocotmu betina, anjing betina. Kamu tuh gerombolannya gitu, gerombolannya Asgab ini, siapa itu? Yaman itu, yang provokasi, anjing Rizik Shihab juga tuh, anjing Bahar Cimit juga itu gerombolanmu itu barisnya sakit hati. Makanya hati-hati kalau ngomong, kamu tuh public figure cok, anjing betina, ngomong diawur. Saat kita serah kamu mau ngoceh mau apa karepmu. Entah ada angin apa sehingga seorang presenter terkenal di Indonesia, seorang jurnalis dan juga quote seorang politisi Najwa Shihab ya, politisi perseorangan Najwa Shihab ini mengunjungi atau menyambangi rumah Pak Jokowi ya, dan sepertinya mendapatkan privilege ya, hak istimewa karena melewati antrian panjang. Dan yang menarik adalah statement ketika beliau pertama kali menjabat tangan Pak Jokowi dan mengatakan terima kasih Pak Jokowi atas undangannya. Ini sebenarnya harus digarisbawahi, sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa saya diundang loh ya, saya bukan datang begitu saja, saya diundang. Entah ada apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Jokowi bersama Najwa Shihab ya, atau mungkin memberikan privilege khusus bagi Najwa Shihab sebagai seorang presenter dan jurnalis yang sangat populer di Indonesia untuk mendengar langsung cerita-cerita selama Pak Jokowi menjabat di 10 tahun. Kita nantikan saja apa isi percakapan yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Mbak Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya ternak Mulyono, buzzer Mulyono, pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Soalnya semua yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dibilangnya ternak Mulyono. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo. Dibilangnya ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, buzzer Mulyono Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa Mbak Najwa? Iya Mbak Najwa, ternak Mulyono. Mas, tolong bahas kunjungan Mbak Najwa ke rumah Pak Jokowi. Sebelah komen, katanya Pak Jokowi wajahnya kelihatan kayak ketakutan. Bang, sebelah memang selalu benar menilai Pak Jokowi. Selama ini ketika menilai Pak Jokowi, mereka selalu salah, Bang. Awal-awal dikira Pak Jokowi itu nggak tegas, kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Tapi ketika membekukan HTI, FPI, tiba-tiba dianggap otoriter.
menganggap Pak Jokowi otoriter aja mereka salah. Apalagi mereka menganggap Pak Jokowi kelemar-kelemar dan plonga-plongo alias ketakutan. Pak Jokowi itu nggak ada takut-takutnya, kawan. Cina aja dilawan. WTO aja dilawan. Demi hilirisasi gitu loh. Jadi selama ini mereka menilai Pak Jokowi apa? Ya namanya orang menilai boleh-boleh saja. Tapi apakah mereka selama ini benar menilai Pak Jokowi? Nggak ada satupun yang benar. Jadi kalau Pak Jokowi dianggap ketakutan, Mbak Najwa hadir di kediaman Pak Jokowi itu suatu hal yang Pak Jokowi itu welcome dengan siapapun. Yang penting dengan itikat baik dan niatan baik. Dan sesi wawancara itu saya pikir memberikan kegamblangan kepada halayak bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawenya dengan pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga dinilai luar biasa kinerjanya, kepuasan masyarakat. Tinggal kita lihat saja. Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang tinggal kinerja Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo sedang bekerja, tapi yang dirusuhi masih Pak Jokowi, ada yang salah dengan pola pikir Anda, kawan. Oke, mungkin itu aja sih tanggapannya. Jadi mereka selama ini salah menilai Pak Jokowi kok. Jadi nggak usah ditanggapi sih kalau menurut saya. Tapi saya ingin menanggapi apa yang Mas tanyakan ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parah nih. Guys, kalian tahu nggak? Baru-baru ini, Duta Garuda Biru atau yang akrab disapa Ratu Nebeng, dia berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Pertanyaannya, dia nebeng pakai apa ya? Apakah dia naik pesawat? Atau mobil travel? Atau nebeng pakai odong-odong? Kok dia sampai sih ke kediaman Pak Jokowi? Terus katanya lagi dia diundang gitu ya. Nggak salah tuh. Dia kan seorang jurnalis, ya kan? Kalau jurnalis itu kan pemburu berita. Apakah benar Pak Jokowi mengundang? Bingung kan? Kemarin aja masih terngiang di telinga kita dia ngomong nebeng. Tapi kok sekarang dia ke sana gitu ya? Kok nggak punya malu? Apakah si Abah sama si Ayah Ganjar udah nggak laku lagi pemberitaannya sehingga lari ke Solo gitu? Aduh ini. Ampun. Tapi oke lah. Walaupun diundang Pak Jokowi. Nggak apa-apa. Kita ngalah aja, yang waras ngalah aja. Terus setelah sampainya di Solo, di kediaman Pak Jokowi, terjadilah wawancara di antara mereka berdua ya. Seperti biasa setelah mereka duduk di meja berduaan, nah baru setelah itu si Ratu Nebeng ini menghujami Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh dikatakan sedikit provokasi gitu ya. Mulai dari pertanyaan masalah coretan-coretan di tembok, terus pertanyaan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terus masalah Mas Gibran ya kan, masalah Mas Gibran, apakah Pak Jokowi itu pernah mengintervensi Mas Gibran soal kebijakan gitu. Nah terus masalah IKN yang mangkrak katanya itu. Tapi untung aja Pak Jokowi tidak terprovokasi gitu kan. Pak Jokowi tetap menjawab dengan santai dan elegan. Jadi tidak terpancing tuh. Coba aja kalau Pak Jokowi terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghujam itu ya kan. Udah pasti itu digoreng-goreng lagi sama ternak-ternaknya gitu kan. Tapi untung saja Pak Jokowi nggak terpancing. Sehingga Pak Jokowi menjawab semua pertanyaan dia itu dengan elegan. Ini parah nih. Ubur-ubur ikan lele. Ratu Nebeng ke Solo, Le. Tenang. Ya, mari kita review wawancara Najwa Shihab dengan Jokowi.
Memenuhi undangan Joko Widodo, saya diundang. Kayak ditekankan banget gitu, memenuhi undangan. Tenang Mbak Nana, saya tidak akan menuding Anda menyambangi, enggak. Anda diundang. Oke, got it. Pertanyaannya kenapa Anda mau datang? Sudah pasti dia ngundang Anda, ada maunya dong. Apakah insting jurnalis Anda menyala-nyala kesempatan nih, interview yang berkualitas, the next Frost versus Nixon, membongkar skandal Watergate? Atau Anda hanya mengikuti apa yang seorang post-power syndrome inginkan, the fucking spotlight? Dan sepertinya itulah yang terjadi. Pertanyaan dilempar, dijawab sekenanya. Gimana pemerintahan Pak Prabowo? Sangat bagus. Apakah Bapak cawe-cawe? Enggak lah, guyon aja. Menteri-menteri kesini ngapain? Ya silaturahmi biasa. Enggak usah ke Solo Mbak Nana, enggak usah. Itu jawabannya udah ketebak semua. Tanpa wawancara pun kita tahu dia bakalan jawab apa. Sangat ngambang, general, politis. Dan enggak dikejar juga pakai follow up questions gitu. Emang Najwa Shihab begini? Najwa Shihab loh ini. Bukan Dery tanpa solusi. Bukan. Najwa Shihab ini. Saya nggak tahu deal-dealan apa yang terjadi dan topeng apa yang lagi Anda pakai. But come on Mbak Nana, come on girl. Anda loh yang memulai Garuda Biru Indonesia Darurat itu. Narasi loh yang membongkar semua kejahatan itu. I know which side are you on. Itu kaki goyang-goyang juga kelihatan banget loh itu. You wanna go home, you're not comfortable. Ya kalau ada orang yang berkarir panjang gitu ya, akan ada masterpiece yang dibanggakan gitu. Tapi di sisi lain ada juga karya sampah yang malu-maluin gitu. Gua nggak tahu masterpiece-nya Mbak Nana yang mana. Tapi interview ini, itu karya sampahnya Najwa Shihab. Najwa Shihab ke rumah Pak Jokowi. Tentu saja karena dia sebagai seorang jurnalis, pasti dia sedang mencari berita. Kali ini berita tentang Pak Jokowi. Datang langsung ke rumah Pak Jokowi. Dan mengajukan berbagai pertanyaan mulai dari keseharian Pak Jokowi, dan juga kunjungannya ke luar negeri, agendanya apa, membicarakan mengenai apa dan segala macam, siapa aja yang hadir, dan lain-lain. Kemudian juga mengenai IKN, dan juga mengenai Wapres Mas Gibran, dan banyak lagi. Oke, saya tidak mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi saya cuma ingin menyoroti tentang kedatangannya ke Solo. Ngapain lagi ya? Kemarin dia mengumandangkan Garuda Biru, Darurat Indonesia. Ini politik yang benar-benar kasar sekali dipertontonkan. Saya nggak tahu siapa yang ada di balik dia, kecuali menebak-nebak. Yang jelas itu semuanya agenda politik dan agenda politik jahat. Ingin menjatuhkan Pak Jokowi karena kebencian. Saya sudah membuat VT itu pada masa Garuda Biru. Dan tanggapannya cukup luar biasa. Nah, sekarang Najwa datang lagi ke Solo. Kira-kira ada kerugian nggak buat Pak Jokowi? Saya melihat dari seluruh wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab, semuanya malah menguntungkan Pak Jokowi. Dengan kata lain, menguntungkan nilai-nilai yang baik, menguntungkan reputasi Pak Jokowi. Walaupun pertanyaannya mulai menyerempet-nyerempet, tapi Pak Jokowi sesuai dengan khasnya, rendah hati, tidak menyerang, dan seterusnya. Dia tidak mau beropini yang bisa menyebabkan penafsiran yang berbasis kepentingan politik dan bisa digoreng oleh orang-orang yang menjadi lawan politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang ini. Gejolak yang terjadi di negeri ini, apapun itu selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo. Pak Prabowo pun berusaha untuk dipecah sama kalangan tertentu yang saya yakin juga memang benar-benar membenci Pak Jokowi dan juga tidak mau Pak Jokowi bersekutu dengan Pak Prabowo.
Mereka ingin memecah keduanya. Sebab dengan memecah mereka, kekuatan Pak Jokowi menurut mereka akan melemah, dan kemudian kekuatan Pak Prabowo juga akan melemah. Tapi Pak Prabowo bukan kacang-kacang. Ya, Pak Prabowo adalah orang yang benar-benar konsisten, tegas. Dan dia berdiri mengumumkan bahwa dirinya dengan Pak Jokowi masih solid dan solid banget. Nah, karena itu wawancara Najwa ke Pak Jokowi di Solo, dia sedang kemungkinan besar patut diduga mencari celah untuk dipublikasikan tentang misalnya disharmoni antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan itu pertanyaan itu juga muncul. Dan saya nggak percaya begitu saja seorang Najwa Shihab hari ini. Karena reputasinya yang kemarin bagus, ternyata terbukti dapat dibeli oleh konflik dan bermain dengan konflik kepentingan yang luas, yang bisa memecah belah bangsa. Jadi pesan saya buat Najwa, lebih baik koreksi diri dulu untuk kemudian berada pada garda terdepan sebagai jurnalis untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan cuan, bukan kepentingan popularitas dan atau kelompokmu atau dirimu. Oke? Semoga Pak Jokowi makin sehat dan juga makin memberikan banyak kontribusi lagi di masa sekarang beliau sebagai mantan presiden yang dikagumi bukan cuma oleh anak bangsa, oleh mayoritas anak bangsa Indonesia, tapi juga oleh luar negeri, bangsa-bangsa lain mengagumi Jokowi. Oke, jayalah NKRI.